Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu tentang proyek kita yang bernama Simple CLUD ya. Nah, di sini kita baru ada tombol tambah, ya. Ada NIS, nama lengkap, pilih kelas, dan alamat, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di database, di tabel siswa, itu kita punya ID siswa, NIS, nama, ID kelas, alamat. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi, untuk yang diinputkannya untuk data siswa itu hanya NIS, nama lengkap, pilih kelas, dan alamat. Nah, pilih kelas ini adalah kelas yang diambil dari tabel kelas, yaitu dari data kelas ini. Nah, kita berupaya kemarin pada saat tambah siswa itu mengambil nama kelasnya dari sini gitu ya, tanpa kita perlu untuk mengetik ulang. Karena di view siswa, nah kita di sini melakukan join antara tabel siswa dengan tabel kelas. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi ada nama kelasnya. Walaupun di sini di tabel siswa itu hanya ada ID kelas. Kenapa bisa? Karena kita menggunakan join dengan indeksnya atau foreign key-nya, yaitu ID kelas. Yang ID kelas ini adalah punyanya si tabel kelas. ID kelasnya 1 berarti isinya 12 RPL1. ID kelas 2 isinya 12 RPL2. Nah, akhirnya karena di sini ada ID-nya, kita tinggal panggil aja di view siswa, select bintang from tabel siswa, join tabel kelas on tabel kelas titik ID kelas sama dengan tabel siswa titik ID kelas, karena di tabel siswa itu ada ID kelas. Jadi kalau misalnya join seperti ini, dua tabel bisa digabungkan begitu ya. Dan tidak hanya join, nanti juga ada inner join, ada cross join dan sebagainya gitu ya, kalau tidak salah. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil tambah siswa, dan selanjutnya kita akan coba untuk mengedit si data siswa ya, dan sekalian hapus juga gitu ya. Oke, untuk yang edit sama seperti tambah, jadi seperti ini, cuman yang akan kita ubah itu adalah di sininya judulnya, dan data yang ada di sini itu akan dimasukkan ke form edit gitu ya. Berikut pilih kelasnya juga gitu ya. Oke, ketika disubmit maka akan mengedit sendiri gitu secara otomatis. Oke, kita langsung saja. Langkahnya sebetulnya gampang banget ya. Kita kan sudah punya tambah siswa nih. Kita tinggal copy aja seluruh isi tambah siswa ke edit siswa .php. Berarti kita tinggal bikin file baru yang bernama edit siswa.php. Save. Ya. Nah, isinya bisa kita copy dari tambah siswa. Copy semua. Gak apa-apa, di copy semua aja karena sama aja gitu ya. Yang membedakan hanya nanti pada saat query dan di dalam inputnya saja. Nah, terus kita sudah membuat edit siswa, tinggal kita ke halaman indeks saja. Kita buat pilihan lagi. Ketika menambah halaman, berarti di sini juga saya tambah gitu ya. Ini copy aja tambah siswa, lalu paste. Di sini kita edit jadi edit siswa, teks siswa, edit siswa berarti ya. Oke, ketika diklik edit siswa akan diarahkan ke sini. Berarti indeksnya sudah, kita ke view siswa sekarang.
pada saat edit itu diarahkannya kemana gitu ya. Berarti index php pg sama dengan edit siswa, dan kita bawa juga variabel si siswa mana yang mau diedit gitu ya. Kita tambahkan variabel satu lagi yaitu ID siswa ya, nama ID-nya itu sebentar ya, ID siswa, dan ID siswa sama dengan php echo $row ID siswa. Nah, kenapa harus dikirimkan juga? Karena ketika kita mengarahkan sebuah halaman, kita juga bawa ID siswanya gitu ya, biar nanti akan tampil di halaman editnya. Oke, berarti ininya sudah, tombolnya, indexnya sudah, kita akan diedit siswanya. Oke, kita ambil dulu bukan di sini. Oke, kita ambil dulu ID siswanya ya. Oke, ini formnya, form sampai mana? Oh, sampai situ. Oke, nah sebelum form kita buka tag PHP. Bentar. Oke, maksudnya adalah di dalam form ya. Di sini kan kita ada di file edit siswa. Kemudian edit siswa ini adalah yang kita ambil dari tambah siswa, ini dikopikan semua, pindahkan ke edit siswa gitu ya, dipaste di ke edit siswa. Oke, akan kita ubah adalah judulnya dulu, berarti edit data siswa. Kemudian nah, karena kita mau menampilkan NIS, nama lengkap, kelas, dan alamatnya, kan edit itu akan tampil lagi ketika diklik editnya gitu ya, atau kita jalankan dulu, cobain. Nah, ketika diedit harusnya tampil di sini ya, NIS-nya, nama lengkapnya, dan alamatnya. Nah, ketika diedit ya, berarti silahkan ikuti dengan seksama. Kita buat variabel array di dalam form. Berarti kita buka tag PHP. Kita ambil ID siswa yang sudah dikirim dari view siswa ini. ID siswa ya, kita ambil. Berarti $ID siswa sama dengan $get ID siswa. Kita ambil ID siswanya sudah. Sekarang kita tinggal bikin query-nya saja. $key bisa key edit, bisa key edit siswa misalnya. Oke, sama dengan MySQL query $con, berarti update from update tp siswa set apa aja yang mau bukan update. Kenapa update ya? Nggak update dulu, tapi langsung select bintang from tp siswa where ID siswa sama dengan $ID siswa gitu ya.
ID siswanya dari sini. Oke, sorry. Tadi kita tidak langsung update dulu ya, tapi kita ambil dulu data siswanya. Oke, kemudian ditabung di variabel R. Kita bedakan saja, misalnya R atau boleh row 2 gitu ya. Harus dibedakan di sininya. Karena kan row itu sudah dipakai di view ya, row. Nah, kita bikin row 2 aja sama dengan MySQLi fetch. Nah, di sini kita tidak usah melakukan while perulangan ya. Karena kan hanya satu aja data yang diambilnya gitu ya. Oke, variabel row 2-nya sudah. Berarti kita tinggal dimasukkan aja ke sini. Oke, value php echo dollar row 2 ya. Isinya adalah nama nis. Oke, kita kopikan aja value-nya. Berarti ini nama sebentar nama. Oke, kita loncat ke alamat. Kita lihat dulu hasilnya ya, nis nama alamatnya masuk ya. Oke, kembalinya berarti ke PG siswa ya. Oke, edit ya, nis nama alamatnya sudah masuk, tinggal kelasnya ya. Di sini kelasnya kita masukkan juga. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pilih kelas, kelasnya tidak akan berubah gitu ya. Berarti dipilih kelasnya, kita tambahkan saja di baris ke-79. Kalau di saya, value-nya kita ubah menjadi dollar row 2. Isinya adalah ID kelas gitu ya. Oh iya, karena di sini kita akan menampilkan kelasnya, berarti kita harus join ternyata di sini ya. Nah, kita join karena kita akan menampilkan siswanya. Karena di sini kan baru ID-nya, karena nama kelasnya ada di tabel kelas. Berarti tinggal join saja, select bintang from tabel siswa, join tb kelas on tb kelas titik id kelas sama dengan tb siswa titik id kelas. Ininya sama, berarti di sininya tinggal PHP. Jadi nggak pilih kelas lagi ya, kan kelasnya sudah dipilih tadi. Dollar row 2. Ininya berarti nama kelas. Oke, sisanya sama aja. Kita lihat. Jadi biar si nama kelasnya tampil juga. Nah, tampil ya, RPL 1. Kalau ini berarti RPL 2. Nah, gak apa-apa. Yang ini biarkan saja. Jadi sih tinggal ganti-ganti kelas saja gitu ya. Mau kelas berapa digantinya. Misal kalau kelasnya diganti gitu ya. Oke, sudah berhasil untuk menampilkannya. Nah, sekarang kita tinggal prosesnya gitu ya. Nanti di sini kita akan update. Nah, oke, sebelum kita ke proses, kita tambahkan satu input lagi di bawah nis atau di atas input nis. Kita bikin input baru
tipenya hidden. Value-nya apa? Value-nya adalah pp dolar row 2 ID siswa. Nah, kenapa saya kirimkan? Jadi kita akan mengedit dengan ID siswa ini gitu ya. Kemudian ini hapus. Sorry. Name-nya tetap ya. Name-nya berarti ID siswa. Oke, sudah. Formnya sudah selesai. Oh ya, satu lagi. Di submit-nya itu bukan tambah siswa, tapi edit siswa. Berarti di sini juga edit siswa. Oke, kita tinggal tambahkan satu variabel lagi, ID siswa sama dengan dolar was ID siswa. Tinggal ganti nih query-nya, berarti update tb siswa. Oh iya, ID kelasnya sudah. Langsung saja set apa aja yang mau di set. Pertama adalah nis sama dengan dolar nis, koma nama sama dengan dolar, kutip dulu, dolar nama. Kita kebawahkan saja, koma lagi. Oh iya, full name ya, full name. Habis nama itu ID kelas sama dengan dolar ID kelas, alamat sama dengan dolar alamat. Oke, sip. Nis nama ID kelas alamat, nis nama ID kelas alamat. Satu lagi, where apa? Where ID siswa sama dengan dolar ID siswa. Oke. Terus di ininya tinggal di edit aja, berarti edit siswa berhasil atau gagal insert ke database gitu ya. Save. Kalau misalnya berhasil akan diarahkan ke tabel siswa, dan gagal juga akan diarahkan ke tabel siswa. Nanti kalau ada gagal ada notif gagal, kalau berhasil berarti ada notif edit siswa berhasil. Kita langsung coba aja. Kembali edit, langsung submit, harusnya gagal insert. Oke, sebentar. Katanya gagal insert. Kenapa? Kita lihat nis name kelas alamat. Oke, update tb siswa. Ada yang salah di query. Nis nama. Oh iya, ini dolarnya di luar ya. Nah, seperti ini harusnya. Ada kesalahan tadi ya. Yuk kita cobain lagi. Edit. Submit. Edit siswa berhasil. Kita ubah si ASD ini ya. ASD menjadi DD. Nisnya adalah 1234444. DD. Jadi jalan Sayati Hilir, kemudian kelasnya kita tambah jadi kelas RPL 4. Submit. Berhasil ya, jadi RPL 4 nisnya juga berubah gitu ya. Oke, ini sudah berhasil, kita tinggal hapusnya saja ya. Oke, untuk hapusnya kita tidak akan menggunakan seperti ini, pindah-pindah form gitu ya. Tapi ketika dihapus langsung ada notif apakah mau hapus atau tidak gitu ya. Ya kenapa harus ada notif dulu? Karena
kita tidak bisa sembarangan menghapus, jadi kita harus double autentikasi atau double verifikasi gitu ya. Apakah yakin mau menghapus? Saya bisa nih ketika dihapus itu langsung menghapus, tapi kan nggak gitu juga ya, harus ada notifnya dulu. Oke, berarti kita ke view siswa. Ke view siswa yang ini. Nah, ketika dihapus akan ada notif. Berarti kita tambahkan kelas dari HTML, on click, return, confirm. Konfirmasinya apa? Yakin mau hapus. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Refresh. Nah, yakin mau hapus. Kalau oke, maka akan dikirimkan gitu ya. Nanti kita tambahkan aja di sini namanya misalkan echo row 2. Siapa yang mau dihapus? Misalkan nama. Oke. Kita lihat. Refresh. Hapus. Oh, ada yang kesalahan. Oh iya, sebenarnya lupa. Refresh. Ada yang salah lagi. Angki kreaton confirm. Nah, tadi ada kesalahan sebetulnya ketika return confirm yakin menghapus itu harusnya raw ya, bukan raw 2. Karena kalau raw 2 itu punya si edit, kita pakainya raw. Jadi ketika diklik hapusnya langsung keluar namanya, yakin menghapus namanya. Oke, gitu ya. Nah, ketika di OK, akan dikirimkan ke bukan indeks tapi ke sebuah halaman hapus. Berarti hapus siswa, walaupun kita belum bikin ya. Dan kita akan mengirimkan ID siswanya sama dengan ID siswa. Hapus siswanya itu ada di sini. Berarti hapus siswa.php. Nah, isinya adalah kita ambil dulu ID siswa. Oh ya, kita panggil dulu koneksinya. Mundur dua folder ya. Kemudian kita buat variabel ID siswa yang berasal dari $get ID siswa. $query sama dengan MySQL query $query-nya adalah delete cb siswa where ID siswa sama dengan $ID siswa. If jika query-nya berhasil, maka kita bikin notif. Tutup dulu PHP-nya, buka lagi script. Oke, scriptnya adalah alert edit siswa berhasil. Kemudian kita arahkan window
Cyclocation sama dengan mundur dulu ke index.php pg sama dengan siswa. Kalau gagal, else kopikan aja PHP-nya, set, gagal, ada kesalahan saat hapus di data. Oke, seperti ini. Jadi ketika editnya kok edit ya, hapus ya. Ketika hapusnya berhasil akan diarahkan lagi ke halaman siswa, tapi kalau gagal juga akan diarahkan juga ke halaman siswa. Nah, untuk hapus ini memang kita butuh di luar gitu ya, karena kan di view siswanya kita tidak pakai modal tapi langsung menggunakan href gitu ya, dan dengan confirm kalau oke, dia akan diarahkan ke sini. Kita cobain aja, refresh, kita tambah dulu siswa baru. Coba lagi, simpan, si coba kita hapus. Mungkin mau hapus, coba, oke. Oh, not found ya. Oke, kenapa not found? Ini diarahkan ke login register hapus siswa. Oke, salah. Kita tambahkan juga nih, hapus siswa ini ada di mana? Ada di dalam folder siswa, ada di dalam folder PEX, berarti PEX siswa. Nah, seperti ini. Hapus siswa berhasil. Yuk, berhasil terhapus. Jadi itu adalah edit ya dan hapus. Nah, jadi codingnya tadi kita menambahkan edit. Yang edit siswa ini di copy dari taman siswa, cuman yang dirubahnya ini menjadi edit siswa, tambahkan variabel edit siswa, query-nya dirubah, notifnya dirubah, kemudian judulnya juga dirubah. Di sini kita ada query edit siswa, karena kita akan menampilkan data siswanya di form edit. Kemudian kita tambahkan juga input hidden, dan di select-nya yang awalnya value-nya kosong kita tambahkan menjadi row 2. Edit siswa row 2 ini punyanya sih ini ya. Dan beri nama kelas. Jadi kalau misalnya kelasnya tidak dirubah, akan tetap dikirimkan ID yang kelas sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya dirubah, maka dikirimkan ID yang baru gitu ya. Kemudian di button submitnya dirubah ke edit siswa, dan di tambahannya juga ada hapus. Di sini kita menggunakan kelas onClick yang ada di HTML. Ini sudah bawaannya. Ketika dihapus ada konfirmasi, ya kan mau hapus dengan atas nama si A misalnya gitu ya. Ketika diklik OK akan diarahkan ke PEX siswa hapus siswa, PEX siswa hapus siswa ini, dan kalau berhasil juga dikembalikan lagi ke halaman siswa, kalau gagal juga dikembalikan lagi ke halaman siswa. Oke, segitu saja tutorial untuk edit dan hapus, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun saya bikin videonya secara pelan-pelan ya. Ini seadanya saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.